Nah, seperti di awal video tadi ya, kita sudah mendengar suara aneh di bagian blok CVT. Jadi saat motor digas itu ada suara nyericit di bagian belakang blok CVT. Nah, agar lebih jelasnya untuk mengetahui masalahnya apa dan cara mengatasinya apa ya, kita buka dulu blok CVT-nya menggunakan kunci 8. Nah, kalau sulit bisa congkel sedikit di bagian belakangnya, pakai obeng min boleh, pakai obeng biasa juga boleh. Kita cek bagian blok CVT-nya. Untuk lahar as puli belakangnya aman. Ya, bisa dari lahar juga bisa, atau dari kuningan yang sudah habis bisa. Lanjut kita buka bagian kuplingnya ya, pakai kunci 19. Kanvasnya oke ya, nggak copot. Biasanya kadang ada kanvas yang copot. Namun di sini di bagian mangkokannya, nah ini yang kena di bagian mangkokan dari kopling otomatis. Nah, dengarkan suara saat saya pukul bagian mangkoknya. Nah, suara nyericit itu ditimbulkan dari mangkokan kopling otomatis tadi ya. Itu di bagian mangkoknya sama di bagian plat pelindungnya longgar, pantekannya longgar. Nah, di sini terlebih dahulu teman-teman persiapkan lem super glue. Di sini pakai merek Dextun. Dan satu lagi di sini saya pakai soda kue atau baking soda. Untuk baking sodanya sendiri teman-teman bisa dapatkan di toko bahan kue atau toko bahan makanan. Namanya soda kue atau baking soda. Nah, sebenarnya kalau teman-teman punya uang bisa langsung ganti bagian mangkokan kopling gandanya. Tapi kalau pengen hemat, teman-teman bisa ikuti tips dan trik yang akan saya lakukan pada motor ini. Setelah bahan-bahannya tersedia ya, teman-teman sisipkan di antara mangkokan sama plat yang tipis itu. Nah, di situ ada celah. Teman-teman sisipkan baking soda ke bagian celah-celah tersebut. Nah, keseluruhan dari celah yang melingkar di bagian mangkokan itu teman-teman isi baking soda, atau kalau nggak punya baking soda bisa pakai sekam rokok atau abu rokok ya, bisa pakai abu rokok. Isi bagian celah-celah tersebut ya, menggunakan untuk memasukkan ke dalam saya pakai jarum bentul. Nah, nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya saja. Yang penting keseluruhan celah yang melingkar di bagian mangkok itu sedikit kita tambahkan baking soda. Nyantai saja ya kawan-kawan, kita masukkan perlahan-lahan saja. Pokoknya setiap celahnya kita masukkan baking soda. Nah, biar cepat saya pakai tangan, lanjut memasukkan pakai jarum. Dan setelah semuanya dimasukkan, kita lanjut ke proses pengeleman. Nah, tambahkan lem super glue tadi ke celah-celah plat ini yang sebelumnya sudah kita masukkan baking soda. Kita tambahkan sedikit-sedikit saja ya, yang penting merata ke keseluruhan lingkaran dari mangkokan kanvas ganda ini. Proses pengelemannya 2 tahap ya, secukupnya, jangan sampai berlebihan biar enggak belepotan, biar si lemnya itu enggak tumpah kemana-mana. Nah, kalau sudah, kita simpan dulu sekitar 5 menit ya.
kita tinggalkan dulu sekitar 5 menit. Nanti kalau sudah kering disambung kembali. Nah, kalau sudah kering kita lanjut ke pengeleman yang kedua. Sama ya, sedikit-sedikit saja, yang penting merata. Nah, tutorial seperti ini cara menghilangkan suara nyericit di motor Matic ya. Keseluruhan motor Matic itu pernah saya bikin untuk mengatasi masalah nyericit di motor Yamaha Mio Sporty, yang videonya sudah saya upload 1 atau 2 tahun yang lalu ya, bisa di scroll. Nah, tapi untuk video yang lama saya hanya menggunakan lem ini saja ya, lem super glue saja. Tapi untuk saat ini saya sedikit tambahkan, ada inovasi sedikit ya. Saya tambahkan baking soda sebagai media tambahan agar pengeleman jadi lebih kuat dan lebih awet. Nah, setelah pengeleman selesai ya, sebelum dipasangkan sebaiknya disimpan dulu sekitar 15 menit sampai lemnya benar-benar mengering. Jadi baking soda yang sudah kita tambahkan tadi ditambah lem tadi itu, fungsi pengelemannya itu lebih keras, lebih kuat ya. Jadi antara plat penutup mangkok dengan mangkokannya itu lebih menyatu. Karena ini untuk bit itu sistemnya sistem pantek ya, nggak dilas seperti di motor Honda Vario. Kalau sudah, kita pasangkan dan kita akan coba hasilnya seperti apa. Enggak pakai ngabengkel mobil bisa kan, kayak ini nempok tahan gitu. Itu. Tapi jalan ke jalan dia anak-anak akan arek lah. Nah, berhasil ya. Jadi suara nyericit yang tadinya itu saat digas suara nyericit itu bunyi, sekarang sudah hilang. Sebenarnya kalau teman-teman nggak punya baking soda, cara ini bisa teman-teman pakai hanya mengandalkan lemnya saja. Cuman untuk pengeleman itu butuh proses yang lebih lama ya. Jadi sedikit-sedikit tambahkan lem, lalu simpan sampai kering, lalu tambahkan lem lagi, simpan sampai kering, lalu ditambahkan lem lagi. Jadi fungsinya adalah celah antara plat penutup dengan mangkok itu ya, yang dipantek itu terisi oleh lem super glue. Tapi kalau kita tambahkan media tambahan seperti baking soda tadi, proses pengerjaannya itu akan lebih cepat ya. Oke ya, dan setelah saya coba berhasil. Jadi tidak hanya di motor Yamaha Mio yang pernah saya tutorkan, di motor Honda Beat pun cara seperti ini memang sangat efektif dan sekaligus menghemat biaya. Mungkin sampai di sini dulu videonya ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.